Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, kurang lebih 2 hari yang lalu ya teman-teman, jagat maya atau media sosial dihebohkan dengan kasus tersangkanya Tom Lembong. Kita semua tahu bahwasanya Tom Lembong ini kemarin waktu pilihan pilpres kemarin, Tom Lembong ini berada di barisan perubahan atau berada di barisan Bapak Anies Baswedan ya teman-teman. Dan sekarang Tom Lembong ini dijadikan tersangka oleh Kejagung atas dugaan korupsi impor gula 400 miliar ya teman-teman. Padahal kasus ini sudah 9 tahun yang lalu. Nah, oke teman-teman semua, tentunya di sini netizen mempertanyakan tentang kasus ini ya teman-teman. Kenapa baru dibuka padahal kasus ini sudah 9 tahun yang lalu. Di sini netizen menyebutkan karena Pak Tom Lembong ini sudah menjadi oposisi dan selalu memberikan kritik terhadap pemerintah, terus dicari-cari kesalahannya walaupun kasus korupsi itu belum juga terbukti. Tapi kenapa Kejagung malah menetapkan Tom Lembong ini sebagai tersangka? Nah, oke teman-teman semua, selain komentar daripada netizen, ada juga komentar dari Bung Refli Harun. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak videonya. Mengenai Tom Lembong dong, Pak Tom Lembong ya, saya ikut bersedih tentu saja. Moga Pak Tom sabar, moga-moga kuat. Ini apakah ada indikasi kriminalisasi dari pemimpin? Saya nggak tahu. Kan mengingat lawan politik kan ya. Nggak tahu. Terima kasih. Keren bro, rezim Prabowo ini bisa nangkap Tom Lembong atas kasus 9 tahun yang lalu. Dan sekarang saatnya Pak Prabowo tangkap koruptor lainnya seperti Bahlil soal izin tambang, Erlangga soal CPO, Zulhas soal korupsi Mendak, atau Bapak sendiri mungkin soal food estate. Lo expect gue bela Tom Lembong? Enggak. Yang penting jalani proses hukumnya dengan transparan dan juga dengan adil. Nanti juga kebukti hasilnya gimana. Kalau mau ngomongin janggal-janggalan ya sebenarnya bisa-bisa aja. Pertama, ini kasus 9 tahun lalu. Kenapa baru dibuka sekarang? Kenapa baru dibuka setelah Tom Lembong juga semakin kritis kepada negara? Dan juga ada berita yang baru mengatakan kalau ternyata belum terbukti satupun duit masuk ke kantongnya Tom Lembong. 3, ternyata bentuk korupsi itu bukan Tom Lembong nilap duit 400 miliar ke kantong dia, bukan. Tapi waktu itu Tom Lembong mengizinkan impor lah ibaratnya, sehingga terdapat kerugian negara sebanyak 400 miliar. Kurang lebih kayak gitulah. Dan yang sebenarnya kerugian kayak gini juga dialami oleh Pak Presiden ke-8 sendiri soal food estate. Mohon izin Pak Jenderal. Jadi koruptor itu jangan milih-milih mau dia orang yang senang atau enggak. Ya kalau dia memang terbukti melakukan korupsi, adili aja. Yang penting prosesnya adil dan transparan. Jangan sampai ini jadi cuma sekedar pembunuhan karakter. Atau kedua adalah alat untuk membunuh lawan politik yang kritis terhadap rezimnya yang sekarang berkuasa. Nah, untuk menghindari kecurigaan tersebut, gue mendorong Pak Prabowo Subianto untuk juga ikut mengusut tuntas kasus-kasus menteri-menteri Bapak atau elit sekitar Bapak. Mungkin terlalu banyak, tapi gue mention ulang ya, sedikit aja kita ambil contoh. 1, Bahlil, soal izin tambang, Pak, usut tuntas. 2, Erlangga, soal CPO, usut tuntas Pak. 3, Zulhas, soal alih fungsi lahan dulu dia, yang jadi Kementerian Kehutanan dan sekarang adalah korupsi dugaan di Kemendak. Dito Aryo Tejo, soal kasus korupsi BTS 4G, dan juga Yakut Cholil soal kuota haji. Atau Caimin mungkin soal kasus duriannya dia. Nah, sekarang lo ngerti kan kenapa setelah semua yang kalah langsung nyebrang ke Kimplos semua? Ya iyalah, langsung dibuka semua aib, langsung disandra semua. Salah juga sih mereka korupsi, tapi lebih salah adalah ini rezim milih-milih ngadilin koruptor. Dan jangan lupa juga Pak Prabowo usut tuntas juga itu soal gratifikasi jet pribadinya Putra Mulyono. Katanya Bapak kalau ngejar koruptor sampai ke Antartika. Masa sampai kantor PSI aja nggak mampu dikejar sih Pak? Kalian tahu nggak, selama masa kepemimpinan Mulyono ada sebanyak 6 menteri perdagangan yang menjabat. Salah satunya adalah Thomas Lembong yang kemarin baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus impor gula pasir. Thomas Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan hanya sebentar, 1 tahun dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Kalau kita berbicara soal impor gula pasir, faktanya semua menteri perdagangan era Mulyono melakukan
impor gula pasir, bukan hanya Tom Lembong. Yang menarik, praktek impor gula pasir yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan setelah eranya Tom Lembong justru angkanya semakin naik. Oke, sebagai gambaran gua kasih perbandingan nih. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2016, Tom Lembong impor gula pasir sebanyak 4,74 ton. Yang selanjutnya Enggar Tiasto Lukita yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2017, Enggar mengimpor gula pasir sebanyak 4,48 juta ton. Tahun 2018, angka impornya naik lagi menjadi 5,02 juta ton. Tahun 2019, Enggar impor gula pasir lagi sebanyak 4,09 juta ton. Selanjutnya, Agus Suparmanto menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Tahun 2020, ia mengimpor gula pasir sebanyak 5,53 juta ton. Selanjutnya, Muhammad Lutfi yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Tahun 2021, Lutfi mengimpor gula pasir sebanyak 5,48 juta ton. Tahun 2022, Lutfi berhasil memecahkan rekor impor gula pasir selama 1 dekade, yaitu sebanyak 6 juta ton. Dan yang terakhir adalah Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2023, Zulhas mengimpor gula pasir sebanyak 5,06 juta ton. Dan pada periode Januari sampai September 2024 saja, Zulhas sudah tercatat mengimpor gula pasir sebanyak 3,66 juta ton. Sampai sini jelas ya bahwa Menteri Perdagangan yang impor gula pasir itu bukan hanya Tom Lembong, tapi semua Menteri Perdagangan era Mulyono melakukan impor gula pasir. Melihat fakta tersebut, menurut gua, kalau Kejaksaan Agung mau fair, ya usut semua Menteri Perdagangan era Mulyono. Kalau bisa nih, sekalian juga tuh usut orang yang dulu berjanji akan menghentikan impor gula. Karena setiap kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri pasti mendapatkan persetujuan dari atasannya. Kalian ingat kan, tidak ada yang namanya visi misi menteri, yang ada adalah visi misinya presiden. Dari pengadaan dan penjualan GKM gula kristal mentah yang diolah menjadi gula. Aliran dana belum terbukti, orangnya sudah ditangkap. Inilah akibat Tom Lembong bersikap lurus dan tidak mau menjilat penguasa. Betul juga ya teman-teman, dulu waktu jadi menterinya, waktu menjadi menterinya Pak Mulyono, atau waktu jadi waktu berada di barisan pemerintahan, ada di barisan Pak Mulyono, Tom Lembong ini kenapa kasusnya Tom Lembong ini malah aman-aman saja. Nah sekarang setelah berada di luar pemerintahan dan Tom Lembong ini mulai kritis terhadap pemerintahan, kenapa kasus 9 tahun yang lalu baru diangkat sekarang? Apa karena Tom Lembong ini sudah berada di luar pemerintahan ya teman-teman? Nah oke teman-teman semua, kita lanjut saja ke videonya. Kristal putih, PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM gula kristal mentah sebesar 105 per kilogram, ujar Harley. Lantas dari mana perhitungan kerugian negara 400 miliar dalam kasus ini? Menurut Kejagung dihitung dari keuntungan yang didapat 8 perusahaan swasta yang melakukan impor dan pengolahan gula. Kejagung menyebut keuntungan tersebut didapat PT PPI selaku BUMN. Seharusnya ya, kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh 8 perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara BUMN, PT PPI, kata Harley. Tidak dijelaskan soal nilai kuota dan keuntungan yang didapat 8 perusahaan swasta tersebut. Pun tidak disebut soal keuntungan yang diterima oleh Tom Lembong. Saat ditanyakan mengenai keuntungan Tom Lembong, Kejagung menyebut aliran uang sedang didalami. Terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa itu akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa. Dan mengenai aliran dana itu akan didalami juga. Apakah karena kalau kita lihatkan tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana, tentu nanti akan terus didalami, ujar Harley. Ini enak betul ya. Menjadikan orang tersangka karena kebijakan. Lalu ketika ditanya kerugiannya ada aliran dana nggak, kata orang bilang belum, katanya nanti didalami. Lah kalau didalami kenapa sudah dijadikan tersangka dan ditahan pula ya? Jadi saudara sekalian ya, kalau Tom Lembong korupsi harus dihukum, itu jelas ya. Tetapi jangan mengada-ngada. Begini ya, harusnya untuk menahan Tom Lembong paling tidak sudah terlihat adanya aliran dana yang bisa dibuktikan ke dia.
Lah ini aliran dananya nggak ada gimana? Oh, tapi kan korupsi itu tidak harus memperkaya diri. Iya, kita paham. Tapi untuk menilai adanya yang namanya niat buruk, mens rea, biasanya ya terjelma dari aliran dana. Ya, baik ke pribadi yang bersangkutan, ya kan, maupun kepada orang yang lainnya, kan begitu. Kalau enggak ya. Nah oke teman-teman semua, itulah komentar dari pandangan netizen dan juga komentar dari Bung Refli Harun terhadap kasusnya Tom Lembong ini ya teman-teman. Betul juga ya teman-teman komentar daripada netizen dan juga komentar Bung Refli Harun ya teman-teman. Kalau belum ada bukti bahwasanya Tom Lembong ini terlibat dalam kasus impor gula, maka jangan langsung ditangkap dan juga langsung dijadikan tersangka ya teman-teman. Apa karena Tom Lembong ini sudah berada di barisan oposisi dan selalu memberikan kritis terhadap pemerintah, maka Tom Lembong ini dengan sangat mudah dijadikan tersangka, padahal buktinya belum ada ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, untuk itu saya sebagai rakyat Indonesia mendorong Pak Prabowo Subianto juga mengusut kasus dugaan korupsi orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Contohnya seperti Bahlil atas dugaan beli izin tambang. Yang kedua adalah Airlangga terkait kasus CPO. Dan yang ketiga adalah Zulkifli Hasan ya teman-teman, yang diduga adalah terlibat dalam kasus alih fungsi hutan. Dan yang keempat adalah Dito Aryo Tejo ya teman-teman, yang diduga terlibat dalam kasus BTS 4G ya teman-teman. Atau mungkin Yakut Khalil yang diduga terlibat korupsi dalam pengalihan kuota haji. Dan semoga saja orang-orang yang berada di sekitar Pak Prabowo ini yang segera diusus kasus-kasusnya, bukan hanya kasusnya Tom Lembong saja. Bukannya saya membela Tom Lembong ya teman-teman. Kalau memang Tom Lembong ini terbukti bersalah, maka wajib ditangkap. Tapi jangan lupa, hukum itu tidak boleh tebang pilih. Siapapun yang bersalah dan siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi harus ditangkap dan harus diadili seadil-adilnya. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.